Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang lama sekali tentang seorang remaja yang mencari buah limus yang jatuh di kebun belakang rumahnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Malam itu, terdengar dari kejauhan suara gemuruh dan peluit kereta api malam yang akan melewati depan rumah mereka yang hanya berjarak 10 meter dari rel kereta api tersebut. Rumah berlantai semen itu pun bergetar seketika. Penghuni rumah yang sedang terlelap tidur terbangun tiba-tiba, lalu tertidur kembali ketika suara itu semakin menjauh. Rumah itu dihuni oleh Kang Aco dan Ceyayah, anak pertama mereka laki-laki dan sedang bekerja di luar kota. Anak kedua pun laki-laki dan sudah beranjak remaja, sebut saja Iwan. Dua orang adiknya yang perempuan masih bersekolah di sekolah dasar, serta adik bungsunya yang masih balita. Rumah itu terpencil dari rumah warga lainnya dan terletak dalam area kebun kina milik seorang pengusaha kaya. Keseharian mereka adalah mengurus kebun dan memanen buahnya, lalu disetorkan ke pemilik kebun tersebut. Esok harinya, Iwan dan ayahnya bersiap ke kebun yang terletak di belakang rumah mereka. Hari itu, Iwan dan ayahnya akan memetik buah kina yang sudah tua dan matang. Disiapkannya alat-alat serta karung dan keranjang besar untuk mengumpulkan buah kina itu. Sesampainya di sana, Iwan dengan cekatan naik ke pohon-pohon itu, lalu dipetiknya satu persatu dan dijatuhkan ke bawah pohon. Buah kina pun berjatuhan, dan sebagian ada yang terkelupas dari kulit cangkangnya. Setelah dirasa cukup, Iwan pun turun dari atas pohon. Lalu bersama ayahnya, buah kina yang berserakan itu dipungutnya satu persatu dan dimasukkannya dalam keranjang dan karung yang dibawa tadi. Nah, setelah itu mereka menggotong hasil panennya dan dibawanya ke rumah. Begitulah gambaran kehidupan mereka sehari-hari selama puluhan tahun lamanya sampai anak-anak Kang Aco berumur dewasa. Sore hari menjelang senja, Iwan segera mempersiapkan lampu-lampu kecil yang terbuat dari kaleng bekas yang diberi sumbu pada bagian atasnya. Terlebih dahulu ia mengisinya dengan minyak tanah dan menyulutnya dengan api pada bagian sumbunya. Pada era tahun 1980-an, hanya sebagian warga saja yang menggunakan penerangan listrik kala itu. Selebihnya menggunakan lentera atau lampu teplok, atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah lampu cempor. Dan tentu saja, ketika esok harinya terbangun, lubang hidung akan berwarna hitam akibat dari asap lampu cempor tersebut. Tak dapat dibayangkan jika hal itu masih terjadi di era modern ini. Malam itu, hujan turun dengan lebatnya mengguyur daerah tersebut, disertai angin kencang yang membawa udara sangat dingin, dan terdengar suara petir memekakan telinga.
Sontak saja penghuni rumah itu segera mengurung diri di kamarnya masing-masing. Dan beberapa saat kemudian, mereka pun terlelap tidur. Iwan terbangun ketika telinganya mendengar suara benda jatuh di kebun belakang rumahnya. Ia pun memicingkan mata dan mempertajam pendengarannya. Lalu beberapa saat setelah itu, tercium aroma harum ke seluruh ruangan itu. Iwan pun mengendus-ngendus hidungnya. Sesaat kemudian, ia tersenyum kegirangan. Ya, itu bau harum dari buah kueni yang matang dan jatuh dari pohonnya. Buah kueni adalah sejenis mangga berbentuk bulat dengan permukaan kulitnya yang kasar dan nampak bintik-bintik kecil yang menyembul di seluruh kulitnya. Orang setempat biasa menyebutnya limus. Iwan pun segera merebahkan kembali tubuhnya dan mencoba memejamkan mata agar tak kesiangan untuk mulung limus di kebun belakang. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Iwan terbangun dan segera ia mengambil lampu cempor di salah satu dinding rumahnya. Bergegas ia menuju kebun belakang di mana pohon limus itu berada, yang hanya berjarak sekitar 20 meter dari pagar bambu yang mengelilingi rumahnya. Di bawahnya sebuah karung kecil untuk menampung limus-limus itu. Sesampainya di kebun, Iwan melonjak kegirangan ketika menemukan buah limus yang berserakan di bawah pohonnya. Limus yang sudah matang dengan harum yang mengundang selera. Dengan cepat dimasukkannya dalam karung dan dibawanya ke rumah. Adik-adik Iwan tentu saja sangat kegirangan melihat buah limus yang didapat oleh Iwan dan dibagikan pada mereka secara adil. Malam harinya, kembali Iwan mendengar suara-suara limus yang berjatuhan di kebun belakang. Ia pun berpikir jika esok hari akan dapat lebih banyak dari kemarin. Dan seperti biasa, dengan membawa penerangan cempor, pagi-pagi buta selepas subuh, ia segera ke kebun. Disibakannya rumput-rumput di bawah pohon itu. Namun, sampai fajar tiba, tak satupun buah limus itu ia dapat saat itu. Iwan merasa dongkol dan kecewa, karena mungkin ia telah keduluan oleh orang lain. Sambil bersungut-sungut, Iwan pun pulang ke rumah. Pohon kueni atau limus itu sangat besar dan tinggi dengan buahnya yang lebat dan besar-besar. Nah, dikarenakan waktu itu harga buah limus sedang murah, maka Kang Aco sengaja tak memanen dan membiarkan buahnya berjatuhan, serta merelakan pada siapa saja yang memungut dan mengambilnya. Kalaupun dipanen dan dijual, akan habis oleh biaya angkut ke pasar. Sekira pukul 3 dini hari, Iwan terbangun dan bergegas ke dapur. Pagi itu, ia sengaja tak akan mulung limus. Ia hanya berniat akan mencari tahu siapa yang telah mendahuluinya mulung pagi itu. Dari balik dinding dapurnya, Iwan mengintip keluar ke arah kebun itu. Beberapa lama, tak nampak siapapun di sana. Dan ketika kaki Iwan mulai kesemutan, ia melihat dari kejauhan, dari ujung kebun itu, sebuah cahaya cempor meliuk-liuk tertiup angin mendekat ke arah pohon limus tersebut. Dan nampak dengan jelas oleh cahaya cempor itu, seorang nenek memakai topi caping anyaman bambu, lalu memunguti buah-buah limus yang berjatuhan itu dan dimasukkannya dalam sebuah keranjang yang ada di punggungnya, sambil tangan kirinya memegang sebuah cempor yang menerangi tempat tersebut. Tak lama setelah itu, sang nenek kemudian berjalan kembali ke tempat pertama kali ia muncul dan menghilang di rerimbunan pohon. Iwan yang mengintip dari celah bilik dapur tak berpikiran yang aneh-aneh tentang sosok nenek tadi. Duh, pantesan gak kebagian, gumamnya. Iwan pun segera berlalu ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Iwan berpikir kalau besok malam ia akan mendahului si nenek
untuk mulung di kebun agar ia mendapatkan lebih banyak buah-buah limus itu. Singkat cerita, malam itu hujan deras kembali turun mengguyur daerah tersebut, disertai suara petir yang menggelegar. Seluruh penghuni rumah bergegas ke kamar masing-masing untuk tidur, kecuali Iwan. Ia gelisah dan terguling-guling di atas tempat tidurnya. Pikirannya melayang-layang ke kebun belakang. "Aku harus dapat banyak," gumam Iwan. Dan prak, bluk, sebuah suara terdengar sangat keras dari belakang rumahnya. Iwan pun terkejut kaget. Lalu ia segera ke dapur. Dari celah dinding dapur, ia mencoba mengintip keluar ke arah kebun itu. Dari temaramnya cahaya lampu lentera yang tergantung di luar dapur, ia dapat melihat sebuah dahan pohon limus di kebun itu patah. Kemungkinan besar akibat tak kuat menahan beban buahnya yang lebat serta terpaan angin malam itu. Iwan bersorak kegirangan, berjingkrak-jingkrak di dapur layaknya anak kecil yang diberi permen. Ia berharap hujan segera berhenti. Dan benar saja, sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara kentongan dipukul 2 kali. Pertanda waktu itu telah menunjukkan pukul 2 dini hari, dan hujan pun reda, dan hanya menyisakan desiran angin yang dingin. Iwan segera mengambil lampu cempor, lalu ia tarik sumbunya agar nyala api lebih besar. Tak lupa sebuah karung untuk mengumpulkan buah-buah limus itu nanti. Sisa air hujan terlihat mengendangi jalan tanah ke kebun itu. Rumput-rumput yang basah membuat Iwan harus berjalan hati-hati agar tak tergelincir di jalan itu. Ketika sampai di kebun, mata Iwan berbinar-binar menyaksikan dahan pohon limus tergeletak di hadapannya dengan buahnya yang berserakan. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil, Iwan segera memungut satu persatu buah limus itu dan dimasukkannya dalam karung. Setiap tangannya menyibak rumput basah itu, selalu ada saja buah yang tergeletak. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkan dirinya. "Jang, sisain buat Nini, Jang." Lalu Iwan pun menoleh ke belakang dan entah kapan datangnya, seorang nenek dengan membuat cempor di tangannya telah berdiri di belakang Iwan. Dengan kaki tak menapak tanah dan mukanya yang rata, tak ada hidung, mata, dan mulut. Sontak Iwan pun berlari dan berteriak-teriak sekencang-kencangnya. Dilemparkannya karung yang telah berisi buah-buah limus itu. Lalu ia berlari ke pintu dapur dan brak! Pintu dapur pun ditabraknya dan bruk! Tubuh Iwan menimpa sebuah rak piring yang ada di dapur. Piring gelas pun berhamburan dari tempatnya. "Ma!" teriak Iwan. Sontak seisi rumah terbangun dan berhamburan ke arah dapur. Iwan segera memeluk ayahnya dan menceritakan kejadian tadi, sambil jarinya menunjuk ke arah kebun belakang itu. Ayahnya lalu membawanya ke ruang tengah dan menenangkannya. Dan setelah kejadian itu, Iwan sudah tak pernah lagi mulung limus pada waktu dini hari. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.